Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku. Bersamamu letakkanlah segala lara di pundakku ini. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, video kali ini masih lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan dagang, studi kasus perusahaan Rian Ganteng. Tetapi dalam video ini yaitu tahap pengiktisaran dari jurnal penyesuaian sampai jurnal pembalik. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Dan sebelum kalian tonton sampai habis, subscribe terlebih dahulu channel ini dan dukung terus dengan cara like, comment, and share. Oke, kepada teman-temannya semua, dukung terus agar menjadi konten video pembelajaran terbaik pastinya. Terima kasih semuanya dan selamat menonton. Oke, nah ini adalah video bagian yang kedua, lanjutan dari video yang pertama, yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang dengan studi kasus PD Rian Ganteng. Ya, di video sebelumnya atau part yang pertama itu sudah saya bahas mengenai tahap pencatatan, yaitu dari jurnal umum sampai kepada neraca saldo. Nah, dalam video yang kedua ini kita akan bahas tahap pengiktisarannya, yaitu dari jurnal penyesuaian sampai kepada jurnal pembalik, di mana nanti penyesuaiannya dan kertas kerjanya kita catat dengan menggunakan metode harga pokok penjualan. Oke. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah sediakan data penyesuaian, ya, data penyesuaian juga beserta dengan data neraca saldo sebahagian, di mana neraca saldo yang kita pakai ini adalah neraca saldo terbaru, ya, yang berada pada video sebelumnya di part yang pertama, ya. Jadi agar jurnal penyesuaiannya bisa kita susun, maka harus kita miliki data neraca saldonya. Jadi teman-teman yang mau menonton video kedua ini sebaiknya tonton dulu video yang pertamanya. Oke. Nah, kita akan mulai dari yang A, nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2019 adalah 15 juta. Nah, ini tabel penyesuaiannya, ya. Nah, di mana persediaan barang dagang yang terdapat pada neraca saldo itu merupakan persediaan awal, ya, atau PBD awal, di mana persediaan barang dagang yang terdapat pada data penyesuaian itu merupakan persediaan barang dagang akhir. Oke, berarti kita akan mulai membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang dengan menggunakan metode HPP. Nah, berarti kalau untuk PBD awal, maka HPP-nya di debit, PBD awalnya di kredit. Ya, sejumlah persediaan barang dagang awalnya itu 12 juta rupiah dalam ribuan rupiah. Kemudian untuk PBD akhir di debit, HPP-nya di kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, dari sini dia. Nah, kemudian kalau dia menggunakan metode HPP, maka semua komponen dalam menghitung HPP itu harus kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, itu dia. Di mana untuk menghitung HPP rumusnya adalah PBD awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan PBD akhir. Ya. Sementara pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurangi dengan potongan pembelian. Nah, berarti kan kita sudah selesai membuat penyesuaian untuk PBD awal dan PBD akhir. Maka yang perlu kita buat lagi penyesuaiannya itu adalah komponen untuk akun pembelian, akun beban angkut pembelian, akun retur pembelian, dan akun potongan pembelian. Nah, oke, gampang sekali sebenarnya membuatnya, ya. Jadi tinggal balikkan saja dia. Kalau dia misalkan di debit, tinggal pindahkan dia ke kredit. Kalau misalkan dia di kredit, tinggal pindahkan dia ke debit. Oke? Nah, begitu dia sebenarnya. Gampang sekali. Ayo kita buat.
Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian untuk akun pembelian, di sini kan pembeliannya kan di debit, tinggal kita pindahkan dia ke kredit, maka temannya HPP. Berarti HPP-nya di debit, pembeliannya di kredit, sejumlah pembeliannya 85 juta rupiah. Nah, begitu juga untuk retur pembelian. Nah, ya. Dan untuk beban angkut pembelian juga sama. Lihat, beban angkut pembelian di debit, pindahkan dia ke kredit. Nah, ya kan? Kemudian untuk retur pembelian, ya. Nah, retur pembelian itu di kredit, pindahkan dia ke debit. Nah, pada harga pokok penjualan, ya, sejumlah retur pembeliannya. Kemudian yang terakhir itu, ya, yaitu untuk potongan pembelian. Nah, potongan pembelian itu di kredit, maka pindahkan dia ke debit, ya, pada HPP. Nah, sejumlah potongan pembeliannya. Nah, jadi inilah dia untuk jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang dengan menggunakan metode harga pokok penjualan. Jadi seluruh komponen yang ada dalam menghitung harga pokok penjualan itu kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, gampang kan gitu. Kemudian untuk yang lain-lainnya bagaimana? Sama saja dengan penyesuaian yang lainnya, ya. Seperti yang biasa, nggak ada bedanya. Jadi hanya pembedanya itu adalah hanya di jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk biaya asuransi, sewa gedung, dan persediaan perlengkapan kantor. Nah, asuransi dibayar di muka, ya. Ini dia dicatat sebagai harta. Kalau sebagai harta, maka yang kita catat itu adalah yang terpakai. Di mana katanya di sini asuransinya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai 1 Desember 2021. Ya kan? Nah, berarti yang terpakai itu adalah dari awal Desember sampai kepada akhir Desember 2020, maaf ya. Nah, oke, sementara sisanya itu adalah dari awal Januari sampai awal Desember 2021. Nah, karena akunnya adalah asuransi dibayar di muka sebagai akun harta, maka kita catat yang terpakai. Nah, yang terpakai 1 bulan, berarti 1/12 dikali dengan asuransinya 15 juta, sehingga hasilnya adalah Rp1.250.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit, yaitu sebesar Rp1.250.000. Nah, gampang. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua untuk sewa gedung. Nah, sewanya juga dicatat sebagai harta, sewa dibayar di muka 36 juta. Berarti sama cara menghitungnya, kita catat yang terpakai. Nah, ya, di mana sewanya dihitung dari 1 Desember sampai 1 Desember 2021, ya, 2020 sampai 2021. Berarti kan yang terpakai selama periode 2020 adalah 1 bulan, yaitu dari awal Desember sampai akhir Desember. Kemudian sisanya dari awal Januari sampai awal Desember 2021. Karena dia sebagai harta, ingat ya, semua yang dibayar di muka itu akun harta. Maka kita catat sejumlah yang terpakai. Berarti yang terpakai 1 bulan. Berarti nilai penyesuaiannya 1/12 karena untuk setahun dikali dengan sewanya 36 juta, maka hasilnya 3 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit, masing-masing 3 juta rupiah. Gampang. Oke, yang berikutnya adalah persediaan perlengkapan kantor Rp300.000. Nah, ini kita lihat perlengkapan kantornya itu adalah 3.500.000. Nah, ini adalah nilai awal perlengkapan kantornya. Sementara katanya setelah dilakukan penyesuaian, persediaan perlengkapan kantor Rp300.000. Artinya persediaan perlengkapan kantor yang masih ada, yang belum terpakai atau yang tersisa, sama itu artinya. Ya, maka karena akunnya di sini akun perlengkapan kantor, akun harta, maka kita catat yang terpakai. Ingat ya, kalau akunnya harta, catat yang terpakai. Ya, untuk penyesuaian perlengkapan dan beban dibayar di muka. Kalau akunnya akun harta, catat yang terpakai. Nah, berarti yang terpakai itu adalah 3.500.000, ya kan? Dikurangi dengan 300.000. Nah, sehingga yang terpakai itu adalah 3.200.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, sebesar Rp3.200.000. Nah, gampang. Terus bagaimana kalau sebagai beban? Tinggal balikkan saja dia, tapi catat yang tersisa. Nah, gitu dia. Gampang kan? Kalau gampang di subscribe. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk peralatan toko, gaji karyawan yang belum dibayar,
listrik yang belum dibayar, kemudian piutang yang tak tertagih lagi dan harus dihapuskan, kemudian iklan untuk 3 kali penerbitan ya, atau untuk iklan dibayar di muka atau beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka ya, iklan tapi dalam bentuk iklan. Oke, kita akan mulai dari peralatan toko. Nah, di mana peralatannya disusutkan 10% dari harga perolehan. Berarti gampang sekali. Langsung aja 10% dikali 40 juta. Nah, harga perolehan itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu barang. Artinya harga barangnya ditambah dengan seluruh beban-beban yang kita keluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, kebetulan di sini yang ada itu hanya nilai peralatan tokonya, tidak ada beban untuk pengeluaran peralatan tokonya ya. Berarti langsung saja 10% dikali 40 juta, yaitu 4 juta penyusutannya. Berarti AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan toko di debit, akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit, 4 juta rupiah. Nah, gampang ya kan? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah untuk gaji karyawan yang belum dibayarkan. Ini gampang sekali nih. Berarti kalau beban yang belum dibayarkan, ingat aja belum dibayar berarti masih ngutang kita. Berarti beban gaji, utang gaji kan gitu, masing-masing 2 juta rupiah. Nah, sama halnya dengan listrik yang masih terutang. Berarti beban listrik, utang listrik sejumlah yang belum dia bayar atau sebelumnya sejumlah yang terutang. Ya, gampang kalau jumpa seperti ini penyesuaiannya gampang sekali. Langsung saja dia beban utang ya, sejumlah yang terutang. Oke, berarti beban listrik di debit, utang listrik di kredit ya, masing-masing 1 juta. Nah, kemudian piutang dagang sebesar Rp200.000 tidak dapat ditagih dan sudah dihapuskan. Nah, untuk yang ini kita harus pakai yang namanya metode langsung ya, karena sudah langsung dihapuskan. Maka penyesuaiannya adalah beban penghapusan piutang di debit Rp200.000 sejumlah yang dihapuskan. Oke, kemudian piutang dagang sebesar Rp200.000 ya, sejumlah yang sudah dihapuskan. Oke. Kemudian yang ketiga, iklan untuk 3 kali penerbitan. Nah, sampai akhir Desember baru terbit 2 kali ya. Nah, di sini akunnya sebagai beban. Kalau dia sebagai beban, maka catatlah yang tersisa atau yang belum terpakai ya, atau dalam konteks iklan ini yang belum diterbitkan. Nah, dari 3 kali penerbitan baru terbit 2. Berarti yang belum terbit berapa? 1 kali. Nah, sehingga perhitungannya adalah 1/3 dikali iklannya 1.500.000, yaitu Rp500.000. Nah, penyesuaiannya bagaimana? Kebalikan yang tadi kalau sebagai harta. Maka kalau dia sebagai beban, iklan dibayar di muka di debit, beban iklannya di kredit. Nah, gampang. Gampang kan? Oke, fokus ya. Nah, kalau kira-kira agak-agak ngantuk, minum apa dulu? Minum vitamin ya. Pastikan kamu dalam kondisi yang prima. Oke, kita lanjut. Nah, setelah selesai penyesuaiannya ya, nah inilah tabel penyesuaiannya. Jadi yang namanya jurnal penyesuaian itu sebenarnya harusnya berada dalam satu kesatuan tabel ya, tapi karena kita proses belajar makanya saya pisah-pisahkan biar gampang mencernanya. Oke, yuk kita lanjut. Setelah penyesuaian maka kita akan buat yang namanya kertas kerja. Nah, gampang, kertas kerjanya juga gampang, jadi jangan langsung pusing ya melihat angka-angka walaupun bukan uang kita ya kan. Oke, kita lanjut. Nah, kertas kerja atau worksheet ya. Nah, ini kertas kerja 10 kolom ya, di mana neraca saldo penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, dan kolom neraca. 10 kolom itu ini debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit. Kita hitung ini 10, makanya kita kan 10 kolom. Ya, harusnya judulnya ini di atas ya, sama dalam ribuan rupiahnya, tapi karena tidak muat di layar, makanya saya buat di samping ya, tapi judulnya harusnya di atas beserta dalam ribuan rupiahnya. Oke, nah kemudian untuk neraca saldo sudah saya isi duluan ya. Karena apa? Karena ini sudah kita kerjakan tadi di video yang pertama, sudah ada datanya. Jadi tinggal pindahkan saja kemari ya, tinggal masukkan angka-angka beserta akunnya ke dalam kolom neraca saldo yang berada pada kertas kerja ini. Jadi gampang ya. Yang perlu kita isi itu adalah kolom penyesuaian sampai kolom neraca. Nah, di sini saya sudah sediakan juga data penyesuaian ya, untuk mempermudah kita mengisi kolom penyesuaian yang ada di sini. Oke, nah gampang ini, gampang sekali. Nah, perhatikan kemarin ya, ini saya ajarkan ya. Maka tahap yang pertama itu kita akan mulai dari harga pokok penjualan. Nah, tidak ada kan di sini akunnya kan, maka munculkan akun baru. Nah, jadi saya hitung dulu, saya buat paling bawah dia, ya, biar lebih gampang nanti melihatnya. Oke, harga pokok penjualan, karena akun HPP banyak, makanya saya buat paling bawah, terakhir sekali saya buat dia. Oke, HPP kan di debit kan, di kolom penyesuaian, maka masukkan saja debit penyesuaian.
Nah, kemudian ada persediaan barang dagang. Maka lihat, ada persediaan barang dagang. Itu di mana? Di kredit 12 juta. Maka masukkan 12 juta di kredit. Nah, masukkan saja angkanya. Ya, jadi untuk kolom PBD satu kolom saja dia. Jadi yang kita tahu di mana awal di mana akhir dari angkanya. Ya. Berarti ini persediaan awal ini karena dia di kredit. Nah, oke, kemudian yang berikutnya yaitu PBD akhir. Itu di debit 15 juta. Masukkan saja debit 15 juta. Nah, kemudian HPP, kredit 15 juta dalam ribuan rupiah, masukkan kredit 15 juta. Nah, kan nggak sulit. Oke, selanjutnya harga pokok penjualan lagi di debit 85 juta. Nah, masukkan debit 85 juta harga pokok penjualan. Oke. Kemudian pembeliannya 85 juta di kredit, maka pembelian, kita cari pembelian, masukkan penyesuaian kredit 85 juta atau 85.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian harga pokok penjualan lagi di debit 1.000, ya kan, masukkan debit 1.000, ya kan. Nah, kemudian beban angkut pembeliannya di kredit 1.000. Jadi kamu tinggal masukkan saja sesuai dengan nama akunnya, gampang. Kalau tidak ada nama akunnya di kolom ini, tidak ada nama akunnya dalam kolom neraca saldo, buat akun baru di bawahnya. Begitu saja dia. Ya, retur pembelian 10.500, maka retur pembelian 10.500 di debit, ya kan? Kemudian HPP-nya kredit 10.500. Ya kan? Nah, gampang kan? Nah, yang selanjutnya potongan pembelian di debit 2340, potongan pembelian. Nah, masukkan dia di debit. Nah, ya kan? Kemudian HPP-nya di kredit, masukkan dia di kredit. Nah, sudah selesai untuk yang HPP-nya. Nah, lalu kita lanjut untuk akun-akun yang baru, yang lain ini, yang baru ini. Nah, atau beberapa ada akun barunya. Nah, ya sudah. Jadi begitu saja caranya. Tinggal pindahkan nama akunnya. Kalau ada nama akunnya, masukkan ke kolomnya. Kalau nggak ada, buat akun baru di bawah. Nah, seperti yang ini, beban asuransi, ada nggak beban asuransi? Beban asuransi nggak ada, maka kita munculkan akun baru di sini. Nah, 1250. Pada asuransi dibayar di muka di kredit, maka asuransi dibayar di muka di kredit 1250. Nah, kan gampang. Kemudian beban sewa. Beban sewa ada nggak? Nggak ada. Munculkan aja akun baru di sini ya. Nggak usah pusing gitu. Nah, yang penting kamu harus sabar ya. Dimana-mana hidup ini yang perlu kesabaran kan. Nah, 3 juta di kredit. Masukkan 3 juta di kredit. Surat sewa dibayar di muka. Nah, ya kan? Jadi rata-rata biasanya orang-orang yang jago akuntansi itu orangnya penyabar. Oh, bukan ya, bukan lagi. Oke, beban perlengkapan kantor ada nggak? Beban perlengkapan kantor nggak ada, maka munculkan akun baru. Nah, begitu saja dia. 3.200.000. Perlengkapan kantor, ada nggak perlengkapan kantor? Ada, berarti masukkan angkanya. Nah, kan nggak susah. Kemudian beban penyusutan peralatan toko, ya kan? Ada nggak? Nggak ada. Munculkan akun baru lagi. Nah, 4 juta. Akumulasi penyusutan peralatan toko ada nggak? Ada, masukkan sini kredit 4 juta. Nah, yang selanjutnya beban gaji karyawan, ada nggak beban gaji karyawan? Nah, kalau ada akunnya tinggal masukkan saja angkanya di sini. Nah, kemudian utang gaji karyawan ada nggak? Nggak ada, tinggal munculkan saja akun baru di sini 2 juta di kredit. Nah, jadi letakkan dia sesuai dengan kolomnya debit kreditnya. Kemudian beban listrik ada nggak? Beban listrik ada, tinggal masukkan di debit dia kan. Nah, ada nggak utang listrik? Nggak ada utang listrik, maka munculkan akun baru di bawahnya di kredit 1.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Kemudian beban penghapusan piutang ada nggak? Nggak ada, munculkan akun baru di bawahnya. Nah, berarti 500.000 di debit. Piutangnya ada nggak? Piutang dagang ada, maka masukkan di kredit. Nah, begitu saja, jadi nggak sulit. Jadi kalau dibilang akuntansi itu sulit, enggak sih, cuman kita nggak sabar aja sih. Nah, iklan dibayar di muka di debit. Nah, munculkan akun baru. Beban iklan ada nggak? Ada, maka masukkan di sini. Nah, jadi yang penting kita sabar dan teliti. Makanya rata-rata biasanya orang yang suka akuntansi itu orang yang penyabar, penyayang, dan teliti. Oke. Nah, udah selesai nih kolom penyesuaian. Nah, gampang kan? Lalu kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ini saldo debit kreditnya sama, maka angka yang kita masukkan sudah benar ya. Nah, ini sama dia. Nggak boleh disama-samakan ya. Nggak boleh dipaksakan harus sama. Perasaan pun nggak boleh dipaksakan harus sama ya. Nggak boleh, nanti nggak baik hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya neraca saldo disesuaikan. Ini bagaimana mengisinya, Mister? Gampang sekali. Tinggal kamu tambahkan saja neraca saldo dan penyesuaian. Kalau dia debit, kita jumlahkan, letakkan dia di debit. Kalau dia sama-sama di kredit, jumlahkan, letakkan di kredit.
Kemudian kalau debit kredit atau kredit debit tinggal kita kurangkan saja. Nah, selisihnya letakkan di mana pengurangnya lebih besar. Nah, biar lebih paham perhatikan kemari. Nah, ini debit, langsung saja pindahkan ke debit. Nah, kemudian piutang dagang itu kalau kita lihat debit kredit kita kurangkan. Nah, karena lebih besar di debit maka letakkan selisihnya di debit. Nah, ini juga. Nah, ini boleh kita kurangkan, ya kan? Ini kita kurangkan habis, sisanya kan 15.000 kan, atau langsung saja pakai nilai persediaan akhir yang di debit ini. Nah, biar lebih gampang. Nah, biar lebih akurat lah gitu ya. Langsung pakai yang di debit karena itu adalah persediaan barang dagang akhir. Oke, ini debit kredit kita kurangkan, letakkan dia di debit. Karena debit lebih besar. Ini juga demikian, kurangkan jadi 33 juta, letakkan di debit. Nah, ini juga kita kurangkan, letakkan di debit. 5 kurang 3 200 ya, 300. Nah, ini langsung saja pindahkan ke debit. Nah, ya, jadi jangan bingung ya. Yang penting tahu konsepnya. Kemudian kalau dia sama-sama kredit kita jumlahkan, letakkan dia di kredit. Nah, kan gampang. Oke, ini langsung pindahkan kredit. Nah, ini pun demikian, langsung pindahkan dia. Nah, ini pun demikian, ini kan di debit nih, langsung pindahkan ke debit di kolom NSD-nya. Nah, penjualan juga demikian, langsung pindahkan. Nah, ke kredit. Nah, retur penjualan juga di debit, langsung pindahkan ke debit di NSD-nya. Nah, kan gampang. Potongan penjualan juga demikian, langsung. Nah, kemudian untuk pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban akut pembelian, ini kan kalau kita jumlahkan kan sudah 0, jadi nggak perlu kita tuliskan lagi. Ini kan debit kredit, debit kredit, debit kredit, ini debit kredit. Kalau kita kurangkan hasilnya 0, jadi nggak perlu kita tuliskan lagi ya, 0 ya, udah kosong. Karena pakai metode HPP tadi ya. Kemudian beban akut penjualan di debit, pindahkan ke debit di sini. Nah, kemudian ini sama-sama debit, kita jumlahkan jadi 22 juta, letakkan dia di debit. Nah, kemudian ini debit kredit kita kurangkan, letakkan di debit karena debitnya lebih besar. Nah, kemudian ini debit kita jumlahkan 5 juta, letakkan di debit. Nah, kemudian ini di debit, langsung pindahkan ke debit. Nah, kemudian untuk kolom penyesuaiannya kan nggak ada temannya nih di sini, langsung pindahkan saja, auto pindahkan saja sesuai dengan letaknya debit kreditnya. Kalau ini di debit maka letakkan dia di debit langsung. Nah, ini juga demikian, ini kan di kredit, langsung letakkan di kredit. Jadi dia auto pindah saja langsung. Ini di debit, pindahkan ke debit. Nah, kemudian untuk angka-angka yang ada di kolom HPP, harga pokok penjualan, ini kamu jumlahkan debit, kamu jumlahkan kreditnya, cari selisihnya. Sama halnya dengan yang tadi, debit kredit kita kurangkan. Maka kalau kita jumlahkan ini 12 juta tambah 85 juta tambah 1 juta dikurang dengan 15 juta kurang 10 juta 500 kurang 2340, itu hasilnya adalah 70 juta 160.000. Nah, dia lebih besar jumlah yang di debit, maka selisihnya letakkan di debit. Nah, udah selesai. Jadi gampang. Kata kuncinya debit tambahkan, letakkan di debit. Kemudian kredit tambahkan, letakkan di kredit. Debit kredit atau kredit debit dikurangkan, selisihnya itu letak di mana penjumlahnya lebih besar. Oke, sama hal terakhirnya juga kita jumlahkan ini. Kalau sama kalau sama jumlah debit kreditnya berarti sudah benar pengurangan atau penjumlahan kita. Nah, sama, ingat tidak boleh disama-samakan karena perasaan juga nggak boleh sama-samakan ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Bagaimana mengisi kolom laba rugi? Gampang sekali, cukup gampang, sangat gampang, gampang sekali. Nah, kolom laba rugi ini berisi akun nominal, sama saja dengan di perusahaan jasa ya. Namun akun nominal di perusahaan dagang kan ada tambahannya karena dia kan membeli dan menjual barang ya tanpa merubah bentuknya. Jadi akun nominalnya itu adalah pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, HPP, dan ikhtisar laba rugi. Nah, bingung menghafalnya? Jangan dihafal ya, banyak latihan saja. Nah, ini saya bantu ya untuk mengingatnya. Nah, yang saya kasih kotak warna apa ini ya, ungu ya, warna ungu ini itu adalah akun nominal. Ya, akun nominal nanti akan kita isi di kolom laba rugi. Nah, mari kita isi ya. Lihat ini kredit, tinggal pindahkan ke kredit. Jadi pakai angkanya, pakai angka atau data yang terdapat dalam neraca saldo disesuaikan karena datanya sudah disesuaikan, ya. Nah, kemudian retur penjualan di debit, pindahkan dia ke debit. Ya. Kemudian potongan penjualan, pindahkan ke debit. Nah, tadi ini kan udah 0, nggak perlu diisi lagi.
Kemudian beban angkut penjualan di debit, pindahkan dia ke debit. Nah, ini kan udah 0 kan, yang saya kotakin ini udah 0, jadi nggak perlu diisi. Ya. Kemudian beban angkut penjualan sampai beban administrasi lain-lain itu di debit, pindahkan ke debit. Nah, ya. Kemudian beban asuransi sampai beban penyusutan peralatan toko, pindahkan dia ke debit. Nah, kan gampang. Lalu ada lagi nih satu lagi. Nah, beban penghapusan piutang, maka itu di debit, pindahkan dia ke debit. Nah, kemudian yang terakhir itu HPP. HPP kan di debit, ya pindahkan saja dia ke debit. Nah, sudah selesai ini, maka kita jumlahkan dulu, jumlahkan kredit dan jumlahkan kolom debitnya. Nah, ya, di kolom kredit laba rugi itu ini jumlahnya, di kolom debit laba rugi kita jumlahkan, ini jumlahnya. Nah, lalu kita selisihkan. Nah, kita lihat dari angkanya ini lebih besar saldo di kolom kredit laba rugi, itu menunjukkan maka perusahaan mengalami laba, ya. Jadi apabila pada kertas kerja kolom laba rugi saldo kredit lebih besar daripada saldo debit, menyatakan dia memperoleh laba. Karena apa? Karena yang di kolom kredit itu adalah kolom pendapatan, ya, dan penjualan. Itu dia. Jadi kita selisihkan, maka dia pasti laba, ya. Dimana labanya itu kalau kita kurangkan itu adalah 8.010.000 rupiah. Nah, berarti perusahaan PD Rian Ganteng memperoleh laba 8.010.000 rupiah dalam ribuan rupiah ini, ya. Nah, begitulah cara mengisi kolom laba rugi. Kan gampang. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca. Nah, kolom neraca ini berisi namanya akun real. Nah, akun real apa saja? Ya, berarti yang bukan akun nominal. Nah, oke, biar lebih gampang, akun real itu adalah harta utang modal. Nah, ini saya bantu lagi, saya kasih tanda. Nah, yang saya kasih kotak warna merah ini akun real. Ya, berarti ambil angkanya dari NSD ini lagi. Nah, pindahkan ini di debit, langsung pindahkan ke debit kolom neraca karena dia akun real. Nah, kemudian ini akumulasi sampai modal ini kita pindahkan ke kredit. Nah, karena dia akun real. Begitu juga dengan price 100.000 kita pindahkan ke debit. Nah, oke. Lalu kita lihat di bawah ada utang gaji karyawan, ada utang listrik, kita pindahkan dia sesuai dengan letaknya, ini di kredit, maka pindahkan dia ke kredit. Nah, kan gampang. Lalu yang terakhir adalah iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka dia di debit, maka pindahkan dia ke debit. Nah, sudah selesai. Sama halnya lagi, kita jumlahkan kredit, kita jumlahkan debit. Ayo kita jumlahkan dulu. Nah, kita jumlahkan. Oke, sudah kita jumlahkan debit kreditnya, maka kita lihat apabila selisih antara debit kredit pada kolom neraca menunjukkan angka yang sama dengan selisih debit kredit pada kolom laba rugi, maka dipastikan kertas kerjanya sudah benar, ya. Artinya apabila selisih antara debit kredit di kolom neraca ini menunjukkan angka 8.010.000 rupiah, ya, angka seperti ini, maka sudah pasti kertas kerja kita benar. Nah, setelah saya kurangkan, ternyata selisihnya adalah 8.010.000 rupiah, maka kertas kerja kita sudah mantap, sangat mantap, cukup mantap, mantap sekali, ya kan? Oke. Nah, inilah tadi kertas kerja dengan menggunakan metode harga pokok penjualan. Gampang kan? Kalau gampang di-subscribe, di-share, boom. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini dia sudah bersih, sudah saya bersihkan, ya, tidak ada coret lagi. Tadi saya coret-coret supaya gampang kalian yang menontonnya untuk memahami bagaimana cara membuat kertas kerja. Oke. Nah, ini tetap ya, judul harusnya di atas, tapi karena tidak muat saya buat di samping aja, oke? Nah, nanti kalau di rumah atau kalau ujian buat judulnya di atas, jangan buat di samping seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan buat yang namanya laporan keuangan. Nah, kita akan mulai dari laporan laba rugi, ya, PD Rian Ganteng. Nah, di mana di sini saya sediakan lagi daftar kertas kerja untuk membantu kita membuat yang namanya laporan laba rugi perusahaan dagang. Ya, kita akan mulai dari pendapatan usahanya, yaitu ada yang namanya penjualan. Maka masukkan penjualannya dulu. Dimana kalau dalam dalam laporan laba rugi perusahaan dagang ini laba bersih itu diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan semua total beban-beban. Berarti kita harus cari dulu laba kotor. Di mana laba kotor itu adalah penjualan bersih dikurang HPP. Nah, kemudian penjualan bersih itu adalah penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Nah, berarti kita harus cari dulu penjualan bersihnya, ya. Lalu cari HPP-nya, baru kurangkan penjualan bersih kurang HPP, dapat laba kotor. Nah,
Oke, maka penjualan bersih itu adalah penjualan dikurang retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, ya. Oke. Nah, kita kurangkan, dapatlah penjualan bersihnya itu adalah Rp118.620.000. Nah, lalu kita cari HPP. Nah, harga pokok penjualan. Nah, ini rumusnya. HPP PBD awal tambah pembelian bersih dikurang PBD akhir. Pembelian bersih adalah pembelian tambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Berarti masukkan dulu PBD awalnya. Nah, PBD awal itu adalah yang 12 juta ini ya. Yang berada di kolom debit dia. Ya, kalau dalam neraca saldo atau persediaan barang dagang yang terdapat dalam neraca saldo itu merupakan persediaan awal. Nah, masukkan dia PBD awalnya 12.000 atau 12 juta rupiah tambah pembelian bersihnya. Pembelian bersih itu adalah pembelian ya kan 85 juta ditambah beban angkut pembelian 1 juta ya kan. Oke. Kemudian dikurangi dengan retur pembelian ya kan. Nah, 10.500.000 dikurangi dengan potongan pembelian Rp2.340.000. Nah, ya kan? Oke, sekarang kita kurangkan sehingga pembelian bersihnya itu adalah Rp73.160.000. Nah, itu dia. Kemudian PBD awal ditambah dengan pembelian bersih itu disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual. Ya, maka barang tersedia untuk dijualnya adalah 12.000 ditambah Rp75.160.000. Maka hasilnya adalah Rp85.160.000 dalam ribuan rupiah ini ya. Nah, itu dia. Lalu kita kurangkan PBD akhir. Ya, PBD akhir itu adalah yang 15 juta ini atau boleh ambil yang di kolom neraca. Nah, ya, dikurangi dengan 15 juta sehingga dapatlah HPP-nya itu adalah Rp70.160.000. Nah, harus sama dengan yang ini kan sama ini HPP-nya. Nah, sama ya. Lalu kita kurangkan. Ya, sama kan? Nah, penjualan bersih dikurangi HPP itulah yang disebut dengan namanya laba kotor ya. Jadi laba kotornya Rp48.460.000. Nah, lalu laba kotor ini akan kita kurangkan dengan semua beban-beban. Nah, beban-bebannya itu yang saya kasih warna-warna merah ini ya. Nah, ini beban-bebannya ya. Oke, kita masukkan. Yang pertama adalah beban angkut penjualan 300, kemudian beban gaji karyawan 22.000, kemudian beban iklan 1.000, beban listrik itu adalah 5.000, kemudian beban administrasi lain-lain adalah 500, ya kan? Nah, selanjutnya beban asuransi 1.250, lalu beban sewa 3.000, kemudian beban penyusutan peralatan toko 3.200, kemudian beban penyusutan peralatan kantor, ini peralatan toko ya 4.000, kemudian beban penghapusan piutang 200. Ya, lalu kita jumlahkan. Maka total bebannya adalah 40.450 ya dalam ribuan rupiah. Lalu laba kotor dikurangi beban-beban, maka dapatlah laba bersih PD Rian Gantengnya. Jadi labanya harus sama dengan yang di kertas kerja. Nah, sama kan 8.010.000 rupiah. Nah, berarti udah benar gitu ya. Jadi gampang ya membuat laporan laba rugi, jangan mau bingung ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang selanjutnya kita akan membuat yang namanya laporan perubahan modal. Nah, di mana laporan perubahan modal, kalau untuk mencari modal akhir, apabila memperoleh laba, maka modal awal tambah laba kurang prive. Itu kalau dia laba. Kalau perusahaan rugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Jadi laporan perubahan modal ini ingin melihat yang namanya modal akhir. Sudah berapa sih perubahan modal kita? Kan berarti dia mau melihat akhir dari modal yang kita miliki dalam sebuah perusahaan. Nah, berarti modal awalnya adalah 105 juta rupiah ya. Kemudian labanya tadi adalah 8.010.000 rupiah, kemudian prive-nya adalah 1 juta ya, kita kurangi prive, maka tambahan modal kita adalah sebesar 7.010.000 rupiah. Sehingga modal akhir kita itu adalah 105 ditambah 7.010 rupiah, yaitu menjadi 112.010.000 rupiah dalam ribuan rupiah ya. Artinya 112.010.000 rupiah. Nah, itu modal akhirnya. Gampang kan? Ya, jadi saling berkaitan ya antara modal awal dengan modal akhir ya. Aduh, bersin.
Oke. Next kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya neraca. Nah, neraca ini kata kuncinya itu adalah aktiva harus sama dengan pasiva, di mana pasiva itu adalah utang ditambah dengan modal. Ya, aktiva ini adalah aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya, di mana aktiva lancarnya itu adalah ini yang saya kasih warna-warna biru ini adalah aktiva lancar. Yuk, kita masukkan. Kas, ambil angka dari sini dari neraca biar lebih gampang. Kemudian piutang dagang 9.800, persediaan barang dagang akhir 15.000, kemudian asuransi dibayar di muka 13.750, kemudian sewa dibayar di muka 33.000, kemudian perlengkapan kantor 300, dan yang terakhir adalah iklan dibayar di muka 500, lalu perlengkapan kantornya 300 ya. Nah, kita urutkan ya. Oke, lalu kita jumlahkan. Sehingga total harta lancarnya itu adalah Rp107.810 dalam ribuan rupiah tapi ya. Oke. Nah, lalu harta tetapnya. Nah, karena aktiva itu bukan hanya harta lancar tapi juga harta tetap. Nah, ini ada peralatan toko dan akumulasinya. Berarti peralatan tokonya 40 juta dikurangi dengan nilai akumulasinya Rp14.000 ya, sehingga nilai bersih peralatan tokonya adalah sebesar 26 juta ya, atau 26.000. Lalu kita jumlahkan ya, maka total hartanya itu adalah sebesar Rp133.810.000. Lalu kita masuk utang pasiva, utang plus modal. Nah, utang itu ada utang dagang ya, kemudian ada utang gaji karyawan, dan ada utang listrik. Maka utang dagangnya 18.800, tambah utang gaji karyawannya 2.000, tambah utang listriknya 1.000, maka total utangnya, kebetulan semua utang lancar ya, total utangnya itu adalah 21.800. Lalu kita tambahkan dengan modal ya, tambah dengan modal, tapi ingat, ambil modal akhir yang sudah kita peroleh dari laporan perubahan modal. Jangan ambil yang ini ya, tidak boleh ambil yang ini, tapi ambil yang ini, yaitu modal akhir dari laporan perubahan modal. Nah, oke. Ini dia. Sehingga kalau kita jumlahkan, total pasifanya harus sama dengan total aktiva, sama kan? Nah, ketika sudah sama seperti ini, berarti neraca kita sudah benar. Nah, begitu dia, gampang ya. Oke, yang berikutnya adalah laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini bersumber dari data transaksi yang terjadi selama periode Desember. Karena laporan arus kas ini dia menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi kita mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar itu dari mana? Dari transaksi. Nah, ya, dari transaksi selama bulan Desember. Nah, ya, kita akan buat laporan arus kas. Yang pertama 1 Desember, berarti ini kas masuk. Tuan Rian menyetorkan uang tunai. Ya, kas masuk 55 juta. Kemudian tanggal 1 Desember dibayar premi asuransi, berarti kas keluar 12 juta. Dalam kurung ini kas keluar maksudnya berkurang. 2 Desember mengeluarkan dana, berarti kas keluar. Kemudian 7 Desember dibayar per kas keluar. Nah, kemudian dari mana angka-angka ini? Nah, angka-angka ini sebenarnya sudah kita kerjakan di dalam jurnal umum. Jadi untuk mempermudahnya, lihat dari jurnal umumnya sebenarnya ya. Cuman karena nggak mungkin saya tampilkan lagi di sini, nggak muat nanti layarnya, makanya saya sudah tampilkan langsung angkanya. Ya, jadi transaksi ini kita ambil angkanya dari jurnal umum yang sudah kita buat tadi di awal ya. Itu dia. Jadi kita tahu kas masuk dan kas keluarnya dalam perusahaan tersebut selama periode Desember. Ya. Kemudian tanggal 9 dibayar biaya angkut, berarti kas keluar. Tanggal 12 dibayar utang, kas keluar. Tanggal 16 diterima kas, berarti kas masuk. Ya, tanggal 19 dibeli perlengkapan kantor 1,5 juta, kas keluar. Tanggal 23 ini kas masuk, diterima kas. Ya. Kemudian tanggal 25 ini bayar gaji, kas keluar. Tanggal 27 ini dijual, kas masuk. Ya. Tanggal 28 dibayar per kas, berarti kas keluar. Tanggal 29 dibayar biaya listrik, kas keluar. Dan tanggal 31 yang terakhir diterima pelunasan, berarti kas masuk. Nah, jadi inilah laporan arus kas kita selama Desember 2020. Lalu kita jumlahkan. Nah, oke. Sehingga total arus kas kegiatan operasional itu adalah Rp15.460.000. Nah, kemudian ditambah dengan ya,
ya. Berarti di sini terjadi kenaikan ya karena nilainya positif ya. Nah, lalu ditambah dengan kenaikan atau kas awal periode 1 Desember sebesar 20 juta. Dari mana ini? Dari neraca saldo yang terdapat di awal 1 Desember. Itu ada di soal di video yang pertama ya. Di video yang pertama kamu lihat nanti ya. Jadi itu bersumber dari situ. Ya, di video itu nanti ada dia soal, kemudian ada neraca saldo awal kasnya 1 Desember 2020. Nah, itu harus kita jumlahkan. Jadi kita tahu berapa saldo kas kita sampai akhir Desember. Nah, sehingga kas bersih kita itu adalah sebesar Rp35.460.000. Ya, gampang. Jadi 20 juta ini berasal dari neraca saldo awal 1 Desember. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita kalau kita lihat neraca saldo yang terbarunya yang Desember 31 Desembernya, nanti jumlahnya harus sama dengan ini, Rp35.460.000. Nah, kan gampang, nggak sulit. Oke, next. Yang selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dia tujuannya adalah menolkan akun nominal, akun prive, dan akun laba atau rugi dalam perusahaan. Ya, itu dia. Kemudian kalau menutup akun nominal, namanya menutup menolkan. Berarti kalau dia di debit, pindahkan dia ke kredit. Kalau akun nominal, temannya ikhtisar laba rugi. Ya, artinya kalau pembelian di debit, maka pindahkan dia ke kredit. Berarti yang di debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. Nah, begitu dia. Barli paham, perhatikan kemari ya. Perhatikan kemari. Oke, jangan di sekolah aja ya. Nah, kita akan buat yang pertama untuk penjualan. Penjualan kan di kredit, maka pindahkan dia ke debit. Nah, penjualan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Sejumlah penjualannya ya, karena yang kita tutup adalah penjualannya. Ya, itu dia. Kemudian kita lanjut dengan kolom yang di debit. Jadi biar lebih mudah, yang kita tutup itu adalah akun nominal. Akun nominal itu adalah yang berada dalam kolom laba rugi. Nah, kalau dia debit, pindahkan dia ke kredit. Temannya apa? Ikhtisar laba rugi. Berarti semua akun yang di kolom debit ini akan kita pindahkan ke kredit. Temannya apa? Ikhtisar laba rugi. Nah, gampang. Lihat kemarin. Nah, ya. Lihat nih. Kita mulai dari HPP. HPP-nya di debit, pindahkan ke kredit kan gitu kan. Lalu kita masuk kemari. Retur penjualan, ya kan. Kemudian potongan penjualan, pindahkan dia ke kredit. Kemudian beban angkut penjualan, kemudian beban gaji karyawan, kemudian beban iklan, beban listrik 5 juta dipindahkan ke kredit, kemudian beban administrasi pindahkan ke kredit, ya, kemudian beban asuransi pindahkan ke kredit, beban sewa pindahkan ke kredit, kemudian beban perlengkapan kantor pindahkan ke kredit, beban penyusutan peralatan toko pindahkan ke kredit, beban penghapusan piutang pindahkan ke kredit. Nah, lalu kita totalkan. Maka letakkan ikhtisar laba rugi di debit. Nah, totalnya harus sama dengan ini juga sih. Nah, kan gampang. Jadi sebenarnya kalau kertas kerjanya sudah selesai, udah gampang membuat yang lain. Nah, gampang kan? Itulah jurnal penutup untuk akun nominal. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menutup yang namanya akun prive. Nah, prive ini juga perlu ditutup ya. Nah, caranya dengan mengkreditkan akun prive dan mendebitkan akun modal sejumlah prive-nya atau pengambilan pribadinya. Nah, kalau prive-nya di debit, maka pindahkan dia ke kredit. Ya, temannya apa? Modal. Berarti modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Prive-nya di kredit. Nah, modal di debit, prive-nya di kredit. Nah, kan gampang. Nah, yang selanjutnya kita akan menutup yang namanya laba atau rugi. Nah, kebetulan perusahaannya mengalami laba. Nah, kalau laba dia, maka jurnal penutupnya itu adalah ikhtisar laba rugi di debit. Ya, oke, sejumlah labanya, kemudian modal di kredit, sejumlah labanya karena laba yang ditutup. Nah, bagaimana kalau dia rugi? Kalau dia rugi kebalikannya, modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit, sejumlah ruginya. Nah, begitu dia, kan gampang. Oke, next, kita lanjut. Yang berikutnya itu adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebenarnya setelah tadi jurnal penutup, kita perlu membuat yang namanya buku besar setelah penutupan untuk mempermudah kita dalam membuat neraca saldo setelah penutupan. Tetapi sebenarnya tanpa kita membuat buku besar setelah penutupan, kita itu sebenarnya bisa langsung membuat yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Yang penting kita paham konsepnya, paham caranya. Nah, di sini saya akan kasih tahu.
Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan, kata kuncinya cuma satu, ya. Akun-akun yang berada dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun yang tidak ditutup. Dah, selesai. Artinya yang sudah ditutup tidak akan muncul lagi di dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang sudah ditutup ini saya kasih warna merah ini. Nah, dari price kan tadi udah kita tutup ya. Kemudian akun nominal, penjualan, daftar penjualan sampai beban penyusunan peralatan toko sudah kita tutup ya. Ditambah dengan beban penghapusan piutang sudah kita tutup. Kemudian HPP juga sudah kita tutup. Artinya sudah nol saldonya. Ya. Jadi yang tidak kita tutup itulah yang bakal muncul di dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, begitu dia. Jadi kan gampang. Oke. Nah, yang saya kasih warna biru ini, lihat nih, ada kas ya, piutang dagang, ambil angka dalam kolom neraca ya, kas, piutang dagang, persediaan barang dagang ya kan. Kemudian ini asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor ya kan, perlengkapan kantor, lalu ini iklan dibayar di muka ya kan. Kita urutkan ya sesuai dengan kode akunnya, baru masuk peralatan toko, akumulasi peralatan toko, utang dagang, utang gaji karyawan, utang listrik, ya kan gitu. Dan modal si Rian Ganteng. Tapi ingat, modal yang kita pakai jangan pakai modal yang terdapat dalam neraca atau dalam kertas kerja. Sorry ya, maksud saya jangan pakai modal yang terdapat dalam neraca di kertas kerja. Karena apa? Karena modal yang terdapat di dalam kertas kerja itu merupakan modal awal. Tetapi pakailah modal yang terdapat di dalam laporan perubahan modal. Ya, pakailah modal yang ini. Ya, yang 112.010.000 rupiah agar balance dia. Nah, kalau kita pakai yang ini nanti nggak balance. Nah, ketika kita jumlahkan dan balance, maka ketika saldo debit dan kredit pada neraca saldo setelah penutupan itu balance, maka neraca saldo setelah penutupan kita benar, mantap, cukup mantap, mantap kali, ya kan? Nah, itu dia. Kan gampang. Oke, nah tapi kalau mau buat buku besar setelah penutupannya juga boleh dibuat ya. Nah itu dia, agak capek ya kalau berkuak-kuak ya, akuntansinya agak haus gitu ya kan. Oke, nah saya harap kalian masih on ya. Oke. Nah ini terakhir nih, setelah kita buat neraca saldo setelah penutupan, kita akan buat namanya jurnal pembalik. Sebenarnya jurnal pembalik ini boleh dibuat, boleh tidak sih gitu ya, tergantung perusahaannya. Ya, dan kemudian jurnal pembalik ini dibuat tuh di awal periode sebelum kita memulai periode baru. Ya, jadi nggak semua akun yang perlu pembalik. Jadi kata kuncinya ini juga, jurnal pembalik ini datanya bersumber dari jurnal penyesuaian. Kamu tinggal balikkan saja akun penyesuaiannya. Tapi ingat, tidak semua akun yang kita balik. Nah, mau tahu akun apa aja? Nah, ini dia. Nah, yaitu ada akun perlengkapan yang dicatat sebagai beban, kemudian beban dibayar di muka sebagai beban, kemudian beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan, kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di sini saya tampilkan lagi jurnal penyesuaian yang perlu penutupan ya. Yang pertama itu adalah untuk gaji karyawan yang terutang, listrik yang terutang, dan untuk iklan yang dicatat sebagai beban. Nah, ya sudah, tinggal kita balikkan saja ini akunnya, lihat nih. Ini kan beban gaji karyawan di debit, utang gaji karyawan di kredit, tinggal balikkan utang gaji, beban gaji masing-masing 2 juta. Nah, ini pun demikian, utang listrik, beban listrik. Nah, kemudian beban iklan dibayar di muka. Nah, jadi dia tinggal membalikkan akun yang terdapat dalam jurnal penyesuaian. Nah, kan gampang. Itu dia. Kalau gampang subscribe lah langsung, jangan lama-lama lah, cepat-cepat lah ya, di-share banyak-banyak, di-share ya. Oke, lalu kita jumlahkan. Nah, udah selesai tahap pengiktisaran untuk PD Rian Ganteng ya, untuk metode harga pokok penjualan. Nah, di mana penyesuaian dan kertas kerjanya dihitung atau dicatat dengan menggunakan metode harga pokok penjualan. Udah, sudah selesai. Nah, kan gampang kan? Nah, itu dia. Oke, nah terima kasih semua ya. Semoga bermanfaat ya, di like, di komen, di share lah kepada teman-temannya, di share sebanyak-banyak mungkin, di subscribe ya. Kemudian pesan saya yang terakhir, rajinlah mencuci tangan, kemudian
pakai masker kalau keluar ya, sebisa mungkin jangan keluar ya, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih semuanya, sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye.